Piala Dunia U20 sebentar lagi akan digelar. Tim nasional Jepang menjadi negara terakhir yang dipastikan lolos ke perhelatan kelompok umur tersebut. Dengan begitu, Indonesia akan menempati pot 1 dan terhindar dari negara-negara unggulan seperti Brazil dan juga Prancis. Cetak Gol coba merangkum preview, prediksi dan juga utak-atik calon lawan tim nasional Indonesia di Piala Dunia U20 sebagai berikut. Regulasi dan format kompetisi. Tim nasional Indonesia dipastikan akan menjadi tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia U20. Dalam kompetisi Piala Dunia kelompok umur ini terdapat regulasi yang ketat yang mengatur, termasuk tentang cara penentuan lolos yang berbeda dari masing-masing konfederasi. Sebut saja ada zona CONMEBOL yang ditentukan lolos lewat skema Piala Amerika Selatan U20. Di fase final, 6 tim akan saling berhadapan satu sama lain untuk menentukan 4 tim yang lolos. Untuk tahun ini, Piala Amerika Selatan U20 digelar di Peru tanggal 19 Januari sampai dengan 12 Februari yang lalu. Selanjutnya ada UEFA yang cara lolosnya ditentukan lewat 5 terbaik dari Piala Euro U20. Lanjut dari CONCACAF yang merupakan zona dari benua Amerika Tengah dan Utara. Mereka yang ingin lolos ke Piala Dunia U20 bakal ditentukan oleh tim yang lolos ke semifinal Piala CONCACAF U20. Turnamen tersebut digelar pada bulan Juni 2022 di Honduras. Berikutnya datang dari Konfederasi OCF yang berasal dari benua Oseania. Zona ini sendiri cuma mendapatkan 2 slot, di mana ini yang paling sedikit dari benua-benua yang lainnya. Dalam zona ini cara lolosnya pun ditentukan dari final Piala OFC U20 yang digelar di Tahiti bulan September yang lalu. Selanjutnya ada dari zona CAF yang berasal dari benua Afrika. CAF sendiri mendapatkan 4 slot yang ditentukan oleh semifinalis Piala Afrika U20. Turnamen ini sendiri digelar di Mesir pada tanggal 18 Februari sampai dengan 12 Maret yang lalu. Terakhir ada zona AFC yang merupakan tim yang berasal dari benua Asia. 4 slot Piala Dunia U20 bakal diberikan kepada semifinalis Piala Asia U20 di Uzbekistan. Negara yang dipastikan lolos. Tim nasional Jepang menjadi negara terakhir yang dipastikan lolos ke Piala Dunia U20. Di laga penentuannya, skuad Samurai Biru Muda memperdaya Yordania dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. 2 gol timnas Jepang dicetak lewat Isa Sakamoto dan juga Naoki Kumata. Dengan hasil ini, skuad Samurai Biru menyusul timnas Uzbekistan U20, tim nasional Irak dan juga Korea Selatan. Sebelumnya, kedua tim Asia ini dipastikan lolos setelah berhasil menembus partai semifinal di Piala Asia U20, termasuk Korea Selatan yang memastikan 1 tiket beberapa jam sebelumnya. Saat itu, skuad negeri ginseng muda menekuk tim nasional Tiongkok U20 dengan skor 3-1. Sementara itu, kemenangan Jepang atas Yordania ini melengkapi kuota 24 tim di Piala Dunia U20. Dengan begitu, lengkaplah sudah perwakilan dari Konfederasi Asia di Piala Dunia U20 kali ini. Sebelumnya, AFC sendiri menjadi salah satu konfederasi yang paling banyak mendapatkan jatah. Alasannya, perhelatan gengsi 4 tahunan ini diselenggarakan di salah satu negara Asia, yakni Indonesia. Itu artinya Indonesia menjadi negara pertama yang memastikan 1 tiket untuk lolos. Walaupun sebenarnya sudah dipastikan lolos, tapi timnas Indonesia tetap bermain di babak penyisihan Piala Asia U20 lalu. Sayangnya kiprah mereka saat itu cuma sampai dengan babak penyisihan grup saja. Selain dari Konfederasi Asia, Konfederasi Amerika Selatan yakni CONMEBOL mendapatkan jatah sebanyak 4 tim. Tim nasional Ekuador U20 menjadi tim terakhir yang memastikan diri untuk lolos. Di laga terakhirnya, mereka mampu mengalahkan Paraguay di Piala Amerika Selatan U20. Saat itu, brace dari Justin Quero membawa skuad La Tricolor menang dengan skor 2-1. Selain Ekuador, timnas Brazil, Uruguay, dan Kolombia juga sudah dipastikan lolos. Sayangnya, CONMEBOL tidak mengirimkan tim nasional Argentina, sebab mereka tersingkir duluan di Piala Amerika Selatan U20.
Berikutnya dari Konfederasi Eropa juga mendapatkan jatah paling banyak di Piala Dunia kali ini. Dalam regulasinya, peserta UEFA berhak mewakili 5 tim terbaik mereka, mulai dari Timnas Italia U20, Timnas Inggris U20, Prancis U20, Timnas Slovakia U20 sampai dengan Tim Nasional Israel U20. Selanjutnya, untuk zona Amerika Utara atau CONCACAF juga mendapatkan jatah 4 tim terbaik, mulai dari Timnas Guatemala, Honduras, Amerika Serikat, dan juga Republik Dominika. Kemudian untuk Konfederasi Afrika atau CAF juga mendapatkan jatah sebanyak 4 tim terbaik. Timnas Tunisia menjadi negara Afrika terakhir yang memastikan 1 tiket untuk lolos. Di laga perempat final Piala Afrika, skuad Les Aigles berhasil mengalahkan Kongo lewat adu penalti. Dengan kelolosan ini, Timnas Tunisia menyusul 3 negara Afrika yang lainnya. Sebelumnya, zona CAF sudah diwakili oleh negara unggulan seperti Senegal, Nigeria, dan juga Gambia. Terakhir, untuk zona Oseania menjadi konfederasi yang paling sedikit mendapatkan jatah. Di Piala Dunia U20 kali ini mereka cuma diwakili oleh 2 negara seperti Fiji dan juga Selandia Baru. Keuntungan untuk Indonesia. Indonesia sudah dipastikan akan menempati pot pertama di Piala Dunia kali ini. Dengan begitu, pasukan Sintayong sudah tentu akan menempati grup A. Di laga pembuka nanti, timnas Indonesia dipastikan akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 20 Mei mendatang. Namun baru-baru ini timnas Indonesia terancam gak bisa menggunakan stadion tersebut. Alasannya, stadion ini sendiri sebelumnya sudah dibuking untuk konser girl band asal Korea Selatan, Blackpink. Menurut laporan, promotor sudah booking sejak beberapa tahun sebelum rencana Piala Dunia dimulai. Padahal peraturan FIFA menegaskan kalau stadion tersebut harus steril dari berbagai macam event. Akan tetapi stadion itu bisa digunakan event dengan berbagai catatan dari FIFA. FIFA memperbolehkan stadion tersebut digelar event seandainya bisa mempersiapkannya dengan matang. Namun hal itu tentunya akan membawa dampak yang sangat buruk. Mulai dari rumput lapangan yang diprediksi bakal rusak sebelum perhelatan Piala Dunia U20 berlangsung. Belum lagi infrastruktur lainnya yang sewaktu-waktu bisa hancur dan butuh perbaikan. Nggak heran kalau konser Blackpink sempat mendapatkan banyak kecaman. Ramai-ramai netizen memplesetkan nama SUGBK menjadi stadion untuk gelar konser. Prediksi lawan Timnas Indonesia. Di babak penyisihan nanti, Indonesia dipastikan gak akan berjumpa dengan sesama negara Asia. Hal itu sudah tertuang jelas dalam salah satu peraturan FIFA. Dalam peraturan tersebut, setiap negara sesama konfederasi gak bisa saling bertemu di babak grup. Oleh karena itu, Indonesia dipastikan terhindar dari tim nasional Korea Selatan, Jepang, dan juga negara Asia yang lain. Dikutip dari Okezone, Indonesia juga nggak akan bisa menghadapi negara seperti Irak dan Israel. Pasalnya, Indonesia sendiri nggak menjalin hubungan diplomasi dengan kedua negara tersebut. Meskipun begitu, skuad Garuda Muda sudah dinanti oleh tim yang berasal dari pot lainnya. Satu pot berisikan 6 negara yang dimana pengelompokannya diurutkan berdasarkan ranking FIFA yang paling tinggi ke rendah. Indonesia dipastikan terhindar oleh negara-negara kuat yang menempati pot 1, mulai dari timnas Brazil, Prancis, Inggris, Italia, dan Amerika Serikat. Namun timnas kita juga nggak boleh santai-santai karena mereka sudah dinanti oleh negara kuat yang menempati pot kedua. Sebagai contoh, ada timnas Uruguay yang kini menempati ranking 16 FIFA. Skuad La Celeste sendiri diperkuat oleh pemain-pemain muda berbahaya seperti Alvaro Rodriguez. Bomber muda Real Madrid itu mencuri perhatian kala menghadapi Atletico Madrid. Dalam laga derby Madrid tersebut, Rodriguez berhasil mencetak 1 gol. Selain Uruguay, timnas Garuda Muda juga mewaspadai timnas Kolombia U20. Sebab mereka diperkuat oleh pemain muda yang kini memperkuat Barcelona B, yakni Juanda Fuentes. Di musim ini, catatan Fuentes begitu apik saat membela Blaugrana Muda. Berposisi di sayap kiri, dia telah memainkan 20 pertandingan dengan torehan 2 gol di ajang Primera Division.
Berikutnya di pot kedua juga dihuni oleh tim berbahaya asal Afrika yakni timnas Senegal. Meskipun baru akan mencatatkan debut pertamanya di Piala Dunia U20, Senegal nggak bisa dianggap remeh juga. Sebab mereka berstatus sebagai juara di Piala Afrika U20 yang digelar di Mesir. Selanjutnya di pot kedua lainnya juga diisi oleh Tunisia. Artinya Uruguay, Kolombia, Senegal, dan Tunisia akan jadi calon lawan Indonesia. Sementara Jepang dan Korea Selatan dipastikan di grup yang berbeda. Lanjut di pot 3 ditempati oleh negara-negara yang mayoritas berasal dari Eropa, mulai dari Israel dan Slovakia. Ada juga timnas Nigeria dan Ekuador. Salah satu di antara Slovakia, Nigeria, dan Ekuador dipastikan di grup yang ditempati Indonesia. Sebab pot ketiga lain diisi Irak dan Uzbekistan yang juga berasal dari Asia. Terakhir di pot keempat diperkuat oleh negara-negara yang menempati ranking 81 ke bawah. Mulai dari Honduras, Selandia Baru, Guatemala, Gambia, Republik Dominika, dan juga Fiji. Fiji menjadi calon lawan timnas Indonesia dengan peringkat FIFA terendah di urutan 163, belasan peringkat di bawah timnas Indonesia. Memulai persiapan. Demi mendapatkan hasil terbaik, timnas Indonesia mulai persiapan matang di bawah asuhan Sintayong. Salah satunya dengan menggelar pemusatan latihan di Turki pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam lawatannya ke Turki, skuad Garuda Muda sudah melangsungkan beberapa laga uji coba. Pertama, pasukan Sintayong berhasil dikalahkan oleh Turki dengan skor 1-0. Berikutnya, menang atas Galatasaray 1-2 dan takluk atas Beşiktaş lewat skor 2-0. Selain Turki, Indonesia juga melakukan uji coba ke beberapa negara kuat Eropa lainnya, termasuk saat dilibas oleh tim nasional Prancis U20 dengan 6 gol tanpa balas. Kekalahan ini menjadi pelajaran yang penting bagi skuad Garuda Muda. Menurut Sintayong, hal itu sebagai pelajaran agar bisa membuat Indonesia semakin kuat. Selanjutnya, skuad Garuda Muda juga menjalani 3 laga persahabatan yang digelar di Jakarta. Saat itu mereka berhasil menang atas Fiji 4-1 dan Guatemala dengan skor akhir 1-0. Saat berhadapan dengan New Zealand, skuad Garuda Muda juga harus takluk dengan skor 1-2. Di laga terbarunya, timnas Indonesia juga sempat mengikuti turnamen Piala Asia U20 di Uzbekistan. Sayangnya langkah skuad Garuda Muda cuma sampai di babak grup saja. Skuad Garuda Muda cuma bisa bermain imbang dengan skor kacamata kala menghadapi Uzbekistan di laga penentu. Atas kegagalan tersebut, sang pelatih Sintayong gak mau berkomentar banyak. Selain mempersiapkan skuad, Indonesia juga mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi tuan rumah. Saat ini mereka sudah menunjuk 6 stadion yang bakal menjadi venue Piala Dunia U20. Mulai dari Stadion Jakabaring di Palembang, Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Kapten Iwayan Dipta di Bali, Stadion Manahan di Solo sampai dengan Gelora Bung Karno, Jakarta. Gak cuma itu, di turnamen 2 tahunan itu dipastikan bakal menggunakan video asisten referee atau VAR. Keputusan itu sudah diambil berdasarkan keputusan dari IFAB. Di sisi lain, penerapan VAR ini juga membuat Ketua PSSI Erick Thohir berkomentar. Menteri BUMN itu mengatakan akan membeli VAR tersebut seusai Piala Dunia U20 berakhir. Target besar timnas Indonesia. Meskipun berstatus sebagai tim tuan rumah dan gak diunggulkan, Indonesia punya target yang besar di perhelatan kali ini. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir memasang target untuk bisa lolos dari fase grup. Dia berharap para anak muda yang berjuang nanti bisa menunjukkan kualitasnya di pentas dunia. Sementara itu, komentator kenamaan yakni Bungkus Naini juga turut memberikan komentarnya. Dia mengaku pesimis dengan kiprah skuad Garuda Muda di Piala Dunia kali ini. Selain itu, Bungkus juga merasa kasihan dengan sang pelatih Sintayong, sebab menurutnya ilmu yang diberikan akan sia-sia karena kualitas pemain lokal yang begitu-begitu saja. Di sisi lain, sebelum kompetisi ini berlangsung sempat menimbulkan beberapa drama dan kontroversi. Salah satunya di mana timnas Israel mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Itulah ulasan calon lawan timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas akan terhindar dari lawan-lawan yang sulit? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.